Yang pertama ada pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mapa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Fungsi peta. Fungsi peta yang pertama berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang ketiga, berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Selanjutnya ada jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta korografi. Peta korografi adalah jenis peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Yang kedua ada peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasnya. Yang ketiga, peta dunia. Peta dunia adalah sebuah peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Yang keempat, peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan peta rencana tata ruang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem informasi geografis atau SIG. SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena karena lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Oleh karena itu, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki 4 kemampuan dalam menangani data yang bereferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, penyimpanan dan pemanggilan data, ada analisis dan manipulasi cara, serta keluaran. Karena merupakan suatu sistem, informasi geografis terdiri dari 4 subsistem pokok, yaitu subsistem masukan, terus ada subsistem penyajian, penyimpanan, serta pengolahan dan pengkajian. Selanjutnya ada manfaat SIG dalam memetakan kondisi lingkungan, melakukan pengukuran, monitoring, dan melakukan pemodelan. Misalnya yang pertama, pemetaan wilayah erosi, yang kedua penentuan arah, pemanfaatan lahan, ketiga pemantauan perubahan lingkungan, yang keempat pemetaan daerah bahaya bencana alam. Kemampuan yang dimiliki oleh SIG yaitu SIG mampu melakukan pemanggilan data yang bervariasi. Yang kedua, pemodelan topologi mencakup connectivity, adjacency, dan area definition. Yang ketiga, terstruktur dalam suatu jaringan. Tahapan kerja SIG yaitu yang pertama tahap masukan, yang kedua tahap pengolahan, yang ketiga tahap keluaran. Selanjutnya ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Komponen-komponen penginderaan jauh yaitu yang pertama ada sumber tenaga, atmosfer, interaksi antar tenaga dan objek, yang keempat sensor dan wahana, yang kelima perolehan data, dan yang keenam penggunaan data. Unsur-unsur interpretasi citra ada rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi.